Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivniluni Flapo, NIM 102-2021-0105, kelas C semester 2, UAS Psikologi Perkembangan 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa lanjut usia. A. Pengertian masa lanjut usia. Masa lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Proses menua atau lansia adalah proses alami yang disertai adanya penerus kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Berikut beberapa pendapat mengenai pengertian masa tua. 1. Menurut Hurlock 2002, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Orang tua muda atau usia tua, usia 65 hingga 74 tahun, dan orang tua yang tua atau usia tua atau akhir 75 tahun atau lebih. Yang kedua, menurut Bernick Neugrath tahun 1968. Masa tua adalah suatu masa di mana orang dapat merasa puas dengan keberhasilannya. Tetapi bagi orang lain, periode ini adalah permulaan kemunduran. Usia tua dipandang sebagai masa kemunduran. Masa kelemahan manusiawi dan sosial sangat tersebar luar. Pandangan ini tidak menghitung bahwa kelompok lanjut usia bukanlah kelompok orang yang homogen. Usia tua dialami dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berusia lanjut yang mampu melihat arti penting usia dalam konteks eksentis manusia, yaitu sebagai manusia hidup yang memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh berkembang dan bertekad berbakti. Ada juga lanjut usia yang memandang usia tua dengan sikap yang berkisar antara kepasrahan yang pasif dan pemberontakan, penolakan, dan keputusan. Lansia ini menjadi terkunci dalam diri mereka sendiri, dan dengan demikian semakin cepat proses kemerosotan jasmani dan mental mereka sendiri. 3. Hardywinto dan Setiabudi tahun 1999. Lansia atau lanjut usia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Menurut Hardywinto dan Setiabudi 1999, pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Keempat, Darmojo 2004, pengertian lansia atau lanjut usia adalah fase menurutnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam kehidupan. Sebagaimana diketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini dan memasuki selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Bagi manusia yang normal, siapa orangnya tentu telah siap menerima keadaan baru
dalam setiap fase hidupnya dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. B. Tugas-tugas masa lanjut usia. Masa lanjut usia bukan berarti bebas dari tugas perkembangan. Tugas perkembangan yang harus diselesaikan adalah tugas yang sesuai dengan tahap usianya. Tugas perkembangan ini adalah: 1. Menyesuaikan diri dengan menurutnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kemunduran dan berkurangnya pendapat. 3. Menyesuaikan diri atas kematian pasangannya. 4. Menjadi anggota kelompok sebaya. 5. Mengikuti pertemuan-pertemuan sosial dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. 6. Membentuk pengetahuan kehidupan fisik yang memuaskan. 7. Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. C. Kondisi lanjut usia. Lanjut usia adalah suatu proses alami yang tak terhindarkan. Semua makhluk hidup di dunia memiliki siklus kehidupan yang diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak. Selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya meninggal. Proses menjadi tua disebabkan oleh faktor biologis yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase prokresi, fase stabil, dan fase regresif. Dalam fase regresif, mekanisme lebih ke arah kemunduran yang dialami dalam sel komponen terkecil dari tubuh manusia. Sel-sel menjadi menurun fungsinya karena lama berfungsi sehingga mengakibatkan kemunduran yang dominan dibandingkan dengan terjadinya pemulihan. Proses ini berlangsung secara alami, terus-menerus dan berkeseimbangan yang dilanjutkan akan menyebabkan perubahan atomis, fisiologis, dan biokemis pada jaringan tubuh dan akhirnya akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan fisik secara keseluruhan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1998 menyatakan bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik antara lain. Yang pertama, kulit mulai mengendur dan pada wajah timbul keriput serta garis-garis yang menetap. 2. Rambut mulai berubah dan menjadi putih. 3. Gigi mulai tanggal. 4. Penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. 5. Mulai lelah. 6. Gerakan menjadi lamban dan kurang lincah. Yang terakhir, dan kerampingan tubuh menghilang, terjadi tumbuh lemah terutama di bagian perut dan punggul. D. Fungsi kognitif. Pada masa ini, respon neurologis mengalami penurunan dan menurutnya kemampuan belajar dan mengingat. Di masyarakat muncul pendapat bahwa kemampuan kognitif seperti misalnya belajar, mengingat, dan kecerdasan akan menurunkan dibandingkan dengan bertambahnya umur seseorang. Semakin bertambah usia seseorang, setiap individu cenderung meningkat penurunan responnya secara bertahap. Waktu reaksi adalah melibatkan satu ukuran waktu yang telah berlalu antara muncul tanda dan memulainya gerakan merespon. Hotchkiss tahun 1962 pernah melakukan sebuah ujian coba mengenai waktu reaksi, di mana 400 wanita usia 6-84 tahun dites dengan cara melepas kunci ketika lampu menyala. Hasilnya adalah: 1. Kemampuan meningkat sampai usia 20 tahun. 2. Konstan sampai pertengahan 20 tahun. 3. Menurun sekitar 25% dari pertengahan 20 tahun sampai 60 tahun.
4. Menurun sekitar 43% ketika di atas 60 tahun. Kemunduran kognitif antara lain: 1. Mudah lupa, ingatnya tidak berfungsi dengan baik. 2. Ingatan terhadap masa lalu lebih baik daripada yang baru terjadi. Nama merupakan hal pertama yang dilupakan. 3. Orientasi umum dan persepsi akan waktu dan ruang atau tempat mundur. 4. Meskipun sudah banyak pengalaman, namun biasanya skor tidak mudah menerima hal atau ide baru. Perkembangan dan masa pensiunan. Seseorang yang bekerja biasanya bertujuan untuk mendapat penghasilan, serta menunjukkan bahwa dirinya merupakan manusia yang berguna dan tidak membebani orang lain. Namun, biasanya tidak selamanya seseorang dapat bekerja. Di lembaga pemerintah maupun swasta, biasanya umur pekerjaan dibatasi sampai usia tertentu atau usia pensiun. Namun banyak lanjut usia sendiri ingin tetapi bekerja agar nanti tetapi mandiri dan tidak membebani anak cucunya. Hampir semua orang Jepang ini ingin tetap bekerja setelah usia 60 tahun. Namun pada kenyataannya kesempatan kerja bagi lanjut usia sangat terbatas, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian yang serius. Kondisi sosial emosional. Yang pertama, teori sosial lanjut usia. Lafran tahun 1984 berpendapat bahwa ada dua teori yang menyatakan hubungan umur maupun dengan kegiatannya. Yang pertama, keluarga dan hubungan sosial. Pola kehidupan keluarga akan berubah seiring bertambahnya usia seseorang. Perubahan ini membutuhkan penyesuaian. Keluarga merupakan sumber terpentingnya kebutuhan sosial. Semakin besar dukungan emosional keluarga, maka seseorang akan bahagia dan sebaliknya. Penyesuaian dalam keluarga dianggap penting menurut Harlock tahun 1993. Bentuk penyesuaian tersebut adalah: 1. Hubungan dengan pasangan hidupnya. 2. Perubahan perilaku seksual. 3. Hubungan dengan anak. 4. Ketergantungan orang tua. 5. Hubungan dengan para cucu. Hubungan dengan orang lain cenderung berkurang atau menurun. Mereka cenderung berkurang kontak sosialnya dengan teman sekerja atau relasinya, atau dengan orang-orang lain di luar rumah. Bekerja dan tempat kerja merupakan sumber untuk melakukan kontak sosial, oleh karenanya pensiun menjadi bagian dari terputus akan berkurangnya kesempatan untuk melakukan kontak sosial. Kondisi inilah yang mendorong seakan-akan orang menghindar dari hadirnya masa pensiun. Kontak sosial dengan teman atau sahabat yang masih terjalin memiliki efek yang sangat positif bagi lanjut usia. Lanjut usia akan lebih menikmati waktunya dengan temannya daripada dengan sesama lanjut usia. Mereka lebih dapat berdiskusi dengan masalah-masalah yang mereka hadapi bersama dan saling membantu memecahkan masalah masing-masing. Lanjut usia berhasil. Lanjut usia berhasil diartikan dari bahasa Inggris secara skillful aging atau optimal aging. Banyak kriteria yang diusulkan untuk dikatakan sebagai lanjut usia berhasil dan berbagai kriteria, seperti misalnya fungsi jantung, kemampuan kognitif, kesehatan mental, yang semuanya tercermin dari kondisi akhir lanjut usia. Yang lain menyebutkan
kriteria ini dari produktivitas, kondisi ekonomi yang memiliki arti penting bagi kondisi kesehatan. Ada juga yang melihat dari panjangnya umur, sebab tanda kesehatan fisik dan mental seseorang pada umumnya akan menginginkan umur panjang. Setiap ulang tahun doa yang dipanjatkan juga semoga panjang umur. Pada dasarnya bagi lanjut usia yang diperlukan tidak sekedar berumur panjang, tetapi umur panjang dalam kondisi sehat sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, tetapi berguna dan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial yang sering disebut sebagai harapan hidup untuk tetap aktif. Sebaliknya, orang tidak menghendaki umur panjang jika umur panjang itu dilalui dengan keadaan sakit. Ada 4 faktor yang digunakan menjadi prediktor yang baik bagi umur panjang, yaitu pertama, mobilitas fisik. Maksudnya, orang yang aktif cenderung berumur panjang. Berikut, pendidikan. Orang dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih panjang umurnya daripada yang berpendidikan pendek. Berikut, pekerjaan. Para profesional atau orang yang dengan pekerjaan yang hanya membutuhkan aktivitas fisik relatif kecil cenderung berumur panjang. Yang berikut, aktivitas. Orang yang aktif bekerja lebih panjang umurnya daripada orang yang banyak menganggur atau pensiun. H. Implikasi dalam pendidikan. Proses pendidikan berlangsung secara terus-menerus seumur hidup. Proses belajar juga berlangsung secara hidup manusia. Implementasinya dalam program pendidikan seumur hidup melibatkan berbagai pertimbangan seperti filosofi, ekonomi, dan teknik pelaksanaan. Dari segi teknik pelaksanaan, bersumber dari hasil penelitian tentang belajar dan ingatan pada lanjut usia mengusulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pentahapan atau patching. Jika mungkin berikan kesempatan kepada individu untuk menyusun langkah mereka sendiri, tugas atau metode pembelajaran yang mengikat atau menekankan akan menyulitkan mereka. Berikut, motivasi dan kecemasan. Beberapa tahap dari motivasi adalah kebutuhan untuk belajar, tetapi lanjut usia mungkin menjadi terlalu termotivasi dan mengalami kecemasan dalam satu situasi belajar. Berikan individu kesempatan untuk menjadi akrab dengan situasi. Minimalkan peran komposisi dan penelitian guna menghindari kecemasan. Berikut, lelah. Beberapa tugas mungkin membuat beberapa kelelahan mental atau fisik. Satu masalah yang pada umumnya dialami para lanjut usia. Perpendek jam pelajaran, teruskan kegiatan berikutnya, dan seterusnya agar tidak kecapean. Yang berikut, kesulitan banyak tugas yang cukup kompleks atau materi dari yang sederhana menuju ke yang kompleks untuk membangun rasa percaya diri dan keterampilan. Berikut, kesalahan. Bangun atau susun tugas yang menghindari kesalahan dan tidak dapat dipelajari. Berikut, praktek. Berikut kesempatan untuk mempraktekkan hal-hal yang sama pada tugas yang berbeda. Berikut, umpan balik atau flashball. Berikut, berikan informasi yang memadai dari respon terdahulu. Yang berikut, materi ajar disajikan untuk mengimbangi atau sesuai dengan problem indera yang dialami oleh usia lanjut. Perhatikan langsung tertuju pada aspek tugas yang relevan
kurang atau hindari informasi yang tidak relevan. Organisasi belajar dan mengingat informasi sering dikelompokkan atau berhubungan dengan beberapa cara. Relevansi dalam pengalaman orang belajar dan mengingat apa yang dirasakan penting baginya. Usahakan agar tugas relevan dengan minat individu.